Gajah kecil yang ingin terbang. Pernahkah kamu bermimpi menyentuh awan? Malam ini kita bertemu Sora, gajah kecil yang punya mimpi besar terbang setinggi langit. Di tepi hutan zamrud, ketika kabut pagi masih menggantung seperti selimut kapas, hiduplah seekor gajah kecil bernama Sora. Telinganya selebar daun talas, matanya bundar, berkilau seperti embun di ujung rumput. Sora suka menatap langit. Setiap kali kawanan burung melintas sambil berputar-putar, hatinya ikut melayang. Indah sekali. Seandainya aku bisa terbang, gumam Sora pelan. Ibu Sora, Maya menepuk lembut punggung anaknya. Setiap makhluk punya caranya sendiri menyapa langit. Nak, kadang caranya tak sama dengan burung. Sora mengangguk, tapi mimpinya tetap membumbung. Ia mulai mengumpulkan benda-benda yang menurutnya bisa membantu terbang. Gulungan rambat, bulu-bulu burung yang rontok, kulit biji kapuk yang ringan, juga daun-daun besar yang sering ditiup angin sore. Suatu hari angin membawa Riku, seekor burung rangkong muda, turun rendah. Ia melihat Sora mengikat bulu pada telinganya. "Hei Sora, apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang membuat sayap," jawab Sora penuh harap. Riku melayang turun, hinggap di batang pohon. Sayap bukan hanya soal bulu. Terbang butuh bentuk, arah angin, dan Riku membuka sayapnya. Anggun kepercayaan pada udara. Kepercayaan pada udara? Sora memiringkan kepala tak mengerti. Udara memegangmu jika kau menghormatinya. Lihat, aku tidak melawan angin. Aku menari bersamanya. Kata-kata Riku menyatu dengan desir dedaunan. Malamnya, Sora berbaring menatap bintang. Kalau aku menari bersama angin, bisakah aku terbang? Keesokan paginya, Sora mencoba menari. Ia berlari-lari kecil di padang rumput dan mengibaskan telinganya. Rumput tertawa halus, tapi Sora tetap di tanah. Ia tidak putus asa. Ia bertanya pada siapapun yang ditemui. Titi, seekor kupu-kupu raja, berputar mengelilingi Sora. "Kami terbang karena ringan, Sora, tapi kamu besar dan kuat. Mungkin kamu bisa menerbangkan hal lain." Titik melirik dandelion yang siap berterbangan. "Lihat, kamu meniup, kami semua bisa menari." Sora mencoba, ia menarik nafas panjang dan meniup. Dandelion berterbangan, putih gemetar mengapung di matahari pagi. Sora tersenyum, tapi hatinya berbisik, "Aku tetap ingin terbang sendiri, walau hanya sebentar." Di tepi sungai, Buto si berang-berang pengrajin sedang menyusun rangkaian rotan untuk rakit. "Kalau ingin melayang," katanya saat Sora bercerita, "kita butuh daya apung. Di air kita terbang dengan cara lain." Sora menaiki rakit Buto. Sungai Zamrud memantulkan awan-awan dan selama beberapa menit, Sora merasa seperti melayang di langit terbalik. Arus menghanyutkan rakit perlahan, tenang, dan bulir sinar menari di kulitnya. Namun ketika rakit merapat, Sora kembali rindu. Rindu yang menghangatkan dada seperti matahari pagi. Hari berikutnya, Sora mendaki bukit kecil bersama Riku. Angin di pucuk berputar lebih kencang, membawa bau tanah dan daun pinus. "Dengar Sora," ujar Riku. "Angin utara datang lembut, angin lembah naik siang hari. Terbang adalah percakapan." Kita mendengar lalu menjawab. "Bagaimana aku bisa menjawab?" tanya Sora. "Dengan bentuk, dengan kesabaran dan keberanian untuk mencoba." Di pangkal bukit, Aro, si orang hutan tua, sedang merajut daun lebar dan serat rotan menjadi kain kuat. Ia pernah membuat ayunan dan payung daun untuk menyeberangi di bawah hujan.
Aku bisa membantumu membuat layang-layang yang sangat besar, katanya. Bukan untuk melawan langit, tapi untuk berteman dengannya. Mereka bekerja sama. Aro membuat rangka ringan dari cabang kering. Buto menambahkan simpul-simpul air yang membuat tali tidak mudah lepas. Titi dan para kupu-kupu memilihkan daun paling halus agar angin bisa mengalir. Riku mengajari arah dan cara membaca awan. Bahkan Maya, ibu Sora membawa serat kulit pohon yang lentur agar sambungan tidak menyakiti telinga atau punggung Sora. Selama beberapa hari mereka berkumpul di padang bukit, tempat angin berlarian seperti anak kecil. Mereka tertawa, bernyanyi, dan bercerita tentang langit. Akhirnya tibalah hari percobaan. Layang-layang daun itu besar, berbentuk setengah bulan, dan ekor pita yang panjang. Ujungnya dihias biji-biji berkilau. Aku akan menari, bukan melawan, bisik Sora pada dirinya sendiri. Riku mengepak pelan, mengamati awan tipis yang bergerak cepat. Sekarang, katanya. Sora berlari, telinga berkibas seperti bendera kecil. Buto melepas tali utama dengan hati-hati. Aro menjaga simpul, angin menangkap layar daun, mengembangkannya. Tali menegang. Sora merasa sesuatu. Desakan halus dari bawah, dorongan yang bukan dari tanah. Layang-layang menariknya dan untuk satu momen yang terlihat seperti selamanya, kakinya ringan. Sangat ringan, hampir tidak menyentuh rerumputan. Lihat, seru Titi, Sora melayang. Hanya beberapa jengkal, hanya beberapa detik, lalu angin berubah. Layang-layang goyah. Sora mendarat lagi, ia tidak jatuh, karena Aro menjaga tali. Sora menoleh ke Maya, mata ibu berbinar bangga. Aku melayang. Sora terisak kecil antara tawa dan air mata. Aku benar-benar melayang. Mereka mencoba lagi. Kali ini Riku memandu dari atas. Memberi aba-aba kecil sedikit ke kiri, tahan. Sekarang angin mengangkat. Dan Sora melayang lebih lama lagi. Tali bergetar seperti senar. Gitar yang memetik lagu gembira. Dunia terasa baru. Rumput menjadi pola hijau. Batu-batu kecil seperti titik tinta dan sungai yang berkilauan ternyata selalu tersenyum pada langit. Sore itu ketika matahari mulai menuruni bukit, mereka berhenti. Tada ingin menantang angin senja yang cepat berubah. Mereka duduk melingkar. Awan dilukis oranye dan ungu. Sora bersandar pada ibunya. Terbang itu ternyata seperti meminjam sayap, kata Sora pelan. Maya tersenyum. Kadang kita meminjam sayap, kadang kita meminjam hati teman-teman kita. Riku mengangguk, dan kadang kita menyadari terbang bukan hanya tentang ketinggian, tapi tentang merasakan luasnya dunia meski hanya beberapa jengkal dari tanah. Malamnya para kunang-kunang berkumpul, menyalakan lampu kecil di udara. Titi memimpin mereka berputar membentuk lingkaran, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Sora berdiri di tengah menutup mata. Dalam remang kuning itu, ia membayangkan dirinya di atas awan, mencium aroma hujan pertama. Mendengar nyanyian angin, ia tak lagi gelisah. Hari-hari berikutnya, Sora dan teman-teman menyempurnakan layang-layang. Mereka menambahkan lubang angin kecil agar stabil, memendekkan ekor saat angin kencang, dan memperpanjangnya saat angin ringan. Sora belajar sabar menunggu momen, menilai arah daun, mendengar bisik-bisik rumput. Ia juga belajar menerima. Ada hari-hari ketika angin tak mau berbicara, dan itu tak apa. Suatu siang, udara hangat dari lembah mulai naik. Riku berputar-putar di atas bukit, menari dalam pusaran lembut. Termal kecil yang mendorongnya, aroma lirik Sora. Hari ini angin ramah. Mereka bersiap, Sora berlari, tali menegang,
Layar daun mengembang, angin mengangkat. Kaki Sora terangkat sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Ia tidak melawan, ia mengikuti. Nafasnya teratur, matanya lembut. Di kejauhan, puncak-puncak pohon bergoyang pelan. Seakan mengangguk, Sora melayang beberapa meter. Cukup lama untuk merasa bahwa hatinya telah mencapai tempat yang dulu hanya berani ia impikan. Dan saat akhirnya kakinya menyentuh lantai, ia tersenyum penuh. "Aku terbang dengan caraku," katanya. Riku menukik turun, menyentuh paruhnya ke belai Sora. "Kau tidak memaksa langit, kau berteman dengannya. Itu pelajaran yang paling sulit." Buto menepuk air di sungai, memercikkan kilau-kilau kecil, dan kau mengajarkan padaku, Sora, bahwa yang besar pun bisa ringan bila hati dikelilingi sahabat. Malam turun pelan. Maya menyelimuti Sora dengan belayan. "Apa mimpimu malam ini?" tanyanya. Sora menatap langit penuh bintang. "Aku ingin bermimpi, bukan sekedar terbang, tapi mengangkat teman-temanku. Mungkin besok kita pasang layar di rakit, Buto, dan semuanya terbang di atas air." Maya mengangguk. Mengecup kening Sora, itu mimpi yang indah. Dan sebelum kantuk menutup mata Sora, ia mendengar suara angin yang sangat lembut seolah berkata, "Sampai jumpa di langit, sahabat kecil." Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita baru setiap harinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.